Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Suardiwaluyo dari Universitas Muhammadiyah Tangerang akan mempresentasikan mata kuliah ya tentang mesin bubut dari Prodi Teknik Mesin, mata kuliah proses produksi atau proses manufaktur. Pengertiannya, ya, mesin bubut ini adalah suatu mesin yang proses kerjanya adalah bergerak memutar kerja menggunakan mata potong pahat, ya, mata potong pahat dengan tool. Sedangkan fungsi utama mesin bubut konvensional adalah untuk membuat produksi benda-benda berpenampilan silinder, ya, bulat gitu ya. Misalkan poros lurus, poros bertingkat, poros tirus, poros beralur, ya, poros berulir, dan subgap berbentuk untuk membuat silinder lainnya, misalnya anak buah catur, raja, pion, dan lain-lain. Nah, jenis-jenis dari mesin bubut, ini mesin bubut ringan, ini kan ya, mesin bubut ringan dapat diletakkan di atas meja dengan berukuran kecil ya, dan mudah dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Benda kerjanya berdimensi kecil mini. Jenis ini umumnya digunakan untuk membubut benda-benda kecil dan biasanya dipergunakan untuk industri rumah tangga. Panjang mesin ini hanya sekitar, ya, ini panjangnya ini sekitar 1200 mm atau 1,2 meter. Dan karenanya bebannya ringan dan dapat diangkut ke orang, makanya ini mesin bubut dan portable. Nah, jenis mesin bubut sedang, ini jenis bubut sedang. Jenis mesin bubut sedang dapat membubut diameter benda kerja sampai 200 mili, sama, dan panjang, ya, panjang mesin bubut itu mulai dari sini sampai ke sini ini, sampai ke sini ini 200 mili dan panjang 100 mm. Industri kecil dan bagian-bagian perawatan pembuatan komponen umumnya digunakan pada dunia pendidikan atau pusat penelitian karena harganya terjangkau nih, dan mudah dioperasikannya. Dan keduanya mesin bubut standar, ya, mesin bubut standar atau mesin bubut konvensional yang sering digunakan karena samping memiliki komponen seperti pada mesin ringan dan sedang, juga telah dilengkapi berbagai kelengkapan. Ya, pendingin, ya, ini pendingin ini menggunakan brumus nih, ya, menggunakan brumus. Dari sini nanti pendingin itu sirkulasi, ya, ketika kita bubut ini nanti ada pendinginnya, dan pendingin nanti masuk di dalam box ini. Setelah itu nanti dia dipompa ke atas lagi, sehingga kita kan nanti membubut dengan putaran yang telah ditentukan. Berarti nanti ketika kita membubut otomatis ini air keluar untuk meninggikan bahan bubut. Nah, ini bagian-bagian dari mesin bubut, ini sesuai ini standarnya ini, ya, dan stok di tempat ini alat-alat sini dua ini yang besar saja yang akan saya sampaikan. Ini kepala tetap, ini juga ada kepala lepas, ya. Ini kepala tetap ini untuk menjepit suatu benda kerja. Di sini setelah dia terjepit, nanti dia dikencangkan dengan alatnya yang khusus. Awas jangan sampai kendor, nanti kalau kendor ini bahaya. Dan setelah itu dia kepala lepas. Kepala lepas ini di samping untuk membuat center, ya, center benda kerja ini supaya lurus, dia juga nanti ini bisa diganti di nomor 10 ini adalah center jalan, ya. Ini nanti bisa dilepas, ini nanti bisa diganti dengan alat penjepit yang menggunakan mesin mata bor, ya, nanti bisa untuk mengebor ketika kita nanti membuat lubang pada benda kerja. Ini ada kepala tetap, kepala lepas. Nah, ini eretan. Eretan ini ada eretan memanjang, ya, memanjang itu artinya ada yang berjalan di sini sampai ke sini nih. Ya. Nah, ini memanjang. Ya. Nah, nanti yang di atas ini eretan melintang. Yang melintang itu bisa ke depan, ke belakang. Kalau ini saya bahasakan ke kiri dan ke kanan.
Nah, di sini tempat box ini ya, ada box tadi penampungan air tadi atau pendingin tadi. Ketika nanti sudah apa itu untuk membubut, dia nanti airnya keluar di sini, masuk ke dalam box lagi. Ini dengan ini ya, gravitasi ini, turunnya dengan gravitasi. Ya, nanti setelah itu di sini ada pompa. Di tempat pompa dia otomatis menaikkan pompa ke atas. Nah, di sini di bawah sini ada untuk safety ya, ketika nanti kita menjalankan mesin bubut ini, ketika ada sesuatu hal, ini bisa langsung diinjak saja ini, dia langsung mati total tuh, engine-nya langsung stop. Engine-nya langsung stop. Itu adalah komponen-komponen utama yang saya jelaskan. Berikutnya bagian-bagian dari mesin bubut. Ini mesin bubut ya. Ini yang digambarnya adalah mesin bubut konvensional. Kalau tadi ada bagan, dan itu sudah gambar betul nih ya. Jadi sekarang ada kepala tetapnya seperti ini kepala lepas. Kepala lepas bisa jalan ke sana seperti ini. Nah, ini yang eretan tadi, ini yang besar sini. Ini eretan yang memanjang, ini eretan yang melintang. Nah, sini box ya, box gearbox. Ini gearbox. Tadi ini ada boxnya di sini nih, ada box untuk air ya, ketika nanti dipakai memang beda-beda ya bentuknya itu. Boxnya ada di sini, di dalam sini ada pompanya. Ini dalam ada pompanya, ketika kita membubut air keluar, masuk ke sini lagi, dipompa lagi ke sini, dia otomatis akan keluar karena dia naiknya menggunakan pompa, tapi nanti kalau keluarnya secara gravitasi dia air ya, air akan mencari ke tempat yang rendah. Nah, yang ini yang tadi pedal ya, sekali injek dia langsung mati, tapi tidak dengan ini kan ya. Oke. Yaitu sumbu utama itu ini yang mengerjakan ini ya, sumbu utama. Nah, ini ya, sumbu utama itu dikenal pakai maintenance ya, maintenance. Dikenal ini gearbox, tempatnya gearbox. Ini meja tadi kan bisa untuk eretan ya, meja berfungsi sebagai tempat untuk lepas eretan enggak. Ini boxnya di sini ya. Bentuk alas ini bermacam-macam, ada yang datar, ada yang ini, ada salah sisinya untuk mesin. Ini mesin bubut konvensional. Berikutnya adalah eretan. Eretan seperti tadi saya jelaskan tadi, bisa ini eretan, dan ini kepala lepas ya. Kepala lepas yang seperti ini ya, tadi seperti ini bisa digeser kiri kanan, dan ini bisa diputar ketika nanti dia udah diisi dengan ini menggunakan ujungnya ini menggunakan mata bor. Nah, ini diputarnya dengan ini nih, diputarnya dengan ini ya, dengan handle ya, dengan handle yang B. Berikutnya tuas ini pengatur kecepatan. Ini pengatur kecepatan ini adanya di sebelah kiri gearbox tadi. Misalkan benda kerja itu dengan diameter 20 mili gitu, dengan panjang 20 mili juga, 20 cm, 200 mili lah kan itu kan, atau misalkan ada 25 cm gitu ya, 25 cm ini panjang benda kerja bahannya itu. Nah, ketika dia nanti mau dibubut, dia perlu kecepatannya sekitar 1200 ya, 1200 rpm-nya, kecepatan meter per detik itu rpm-nya. Kenapa harus 1200? Karena kalau benda kerja kecil, kalau dia putarannya tinggi, nanti dengan kecepatan eretannya itu nanti lambat, hasilnya nanti akan bagus ketika dia nanti diambil makannya itu sekitar 1 mili gitu ya. Itu berani kalau dengan bahan yang SS41. Yang keenam ini adalah plat tebal B adalah tabel ya, ini tabel. Tabel ini tadi adalah tuas-tuas tadi untuk pengaturan kecepatan tadi. Jadi nanti ada B, ada C gitu kan, ada A. Nanti dia udah menunjukkan angka-angka ini sesuai nanti dengan
keputusan kita mau membubut apa, ya, kita nanti akan melakukan apa. Gitu. Nah, yang kedelapan, plat tabel, ya, plat tabel kecepatan, ya, itu tadi kan. Apakah kita nanti misalkan 1 dan 2 dengan kecepatan ini kan 100, 110 gitu. Nanti ada nih tuas-tuas ini. Ini kan ada yang kecil-kecilnya ada 2 nih. Ada kiri kanan. Ini apakah dia diarahkan ke kiri atau arahkan ke kanan? Ini nanti menunjukkan angka-angka yang ditentukan sehingga kita nanti sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Ini tuas sama ini ya, tadi kan tuas tadi kan ada ini A, B, C ya. Seperti itu. Ini untuk memegang pahat nih, ya kan, tools untuk memegang pahat. Pahat bubut itu taruh di sini. Nah, pahat bubut ini harus setinggi center. Di mana center itu? Center itu tempatnya ada di kepala lepas, ya. Ada kepala lepas. Nah, kalau pahat bubut ini ujungnya, nanti ujung pahat bubut itu nanti tidak center, itu nanti hasilnya tidak maksimal, ya, hasilnya tidak sesuai yang diinginkan. Sehingga kalau kita tadi untuk membubut dengan benda silindris, ya, maka di situ nanti dia hasilnya tidak silindris lagi, makanya bisa juga jadi oval. Gitu. Makanya tinggi pahat bubut ini harus sejajar dengan tinggi dari kepala lepas. Ini aretan, ya, tadi ini aretan yang di atas ini kan, yang aretan melintang. Memang nanti untuk ukuran-ukuran itu tadi berapa ini 0,01 mm ini putarannya ini, ya, putaran. Itu keran pendingin tadi seperti disebutkan tadi, keran pendingin ini adalah nanti ketika air dari dari bawah dan nanti dipompa ke atas, ya, nanti air akan keluar ke sini, ya, keluar ke sini untuk mendinginkan pahat. Nah, roda pemutar ini adalah kepala lepas digunakan untuk menggerakkan poros tadi, ya, untuk transportasi pembawa aretan, ya, aretan memanjang dari kiri ke kanan sepanjang bed, penghubung dan aretan melintang. Di gambarnya ini tadi kan seperti ini adalah tetap ini komponen pentingnya dari mesin bubut ini, kepala tetap, kepala lepas, ya, sama ini aretan. Jadi mesin bubut itu diukur panjangnya itu mulai dari sini, bukan panjang bed keseluruhan, dari ujung sini center sini sampai ke ujung center ini adalah panjang kepala mesin bubut konvensional. Nah, ini kalau CNC itu udah digunakan nih. Ini bedanya ini. Kalau yang di atas ini mesin bubut konvensional, kalau ini adalah CNC. Kalau CNC, kalau untuk praktikum mahasiswa memang direkomendasikan mesin bubut yang konvensional. Kalau ini sedang menggunakan computerized, misalkan kita mau membuat baut gitu kan, dengan ukuran berapa gitu kan, dengan udah disetting, nanti bahan baku tuh, ya, atau bahan dimasukkan keluar udah menjadi baut gitu. Tapi kalau ini tidak, kita tadi kan kita bisa mengecilkan dulu ukurannya berapa, dengan nanti ini kecepatannya berapa, nanti diameternya nanti harus berapa. Ini nanti memerlukan di sini konvensional. Kalau ini sudah ahli di sini, pasti di sini bisa. Tapi kalau di sini nanti bisa, belum tentu dia di sini bisa. Itu ini bedanya untuk konvensional sama mesin bubut yang CNC. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.